Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya melanjutkan dari video sebelumnya tentang contoh soal ujian madrasah mata pelajaran Al-Quran Hadis tingkat madrasah ibtidaiyah. Di mana pada video sebelumnya, saya telah menyajikan contoh soal nomor 1 sampai nomor 25. Kali ini, saya akan melanjutkan pada soal nomor 26. Langsung saja kita bacakan soalnya. Berikut ini yang merupakan perilaku seseorang yang menerapkan isi kandungan Quran Surah Al-Alaq. A. Ali selalu membaca Quran Surah Al-Alaq setelah sholat fardu, bekerja, dan mencari nafkah. B. Rahman berusaha untuk senantiasa membahagiakan keluarganya dengan giat. C. Lemah biaya tidak menjadikan tekad Irfan pudar untuk mempelajari ilmu pengetahuan meski dengan penuh perjuangan. D. Ahmad senang membaca kisah wahyu pertama di Gua Hiro untuk mengingat kisah Rasulullah saat menerima Quran Surah Al-Alaq. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 27. Perhatikan potongan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sadaqallahul azim. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah A. Setiap manusia harus rajin belajar. B. Setiap manusia harus rajin bekerja. C. Setiap manusia harus rajin bersilaturahmi. D. Setiap manusia harus rajin beramal. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 28. Salah satu ayat dalam Quran Surah Al-Alaq ada yang menyebutkan tentang proses penciptaan manusia. Menurut ayat tersebut, manusia diciptakan dari segumpal darah. Ilmu pengetahuan modern menyebutkan segumpal darah yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma di dalam rahim perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna dibandingkan ciptaannya yang lain. Berikut ini ayat yang menunjukkan ilustrasi di atas adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. B. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. C. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' wa rabbukal akram. D. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 29. Ini benar atau salah ya? Al-Alaq berarti segumpal darah. Surah ini menjelaskan mengenai penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, dari setes mani yang menetap di rahim seorang ibu selama 40 hari. Kemudian mani itu berubah menjadi segumpal darah yang menggantung di rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi potongan daging. Kemudian 40 hari selanjutnya, dari daging itu tumbuhlah anggota tubuh dan alat pendengaran dan penglihatan. Dan selesailah proses penciptaan janin dengan sempurna. Kemudian ditiupkanlah ruh ke dalamnya, maka hiduplah janin itu. Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar atau salah pada pilihan jawaban berikut sesuai dengan ilustrasi di atas. 1. Merupakan kejadian yang menunjukkan sebagai tanda kekuasaan Allah. 2. Memahami tujuan penciptaan manusia menjadi hal yang penting untuk dipelajari. 3. Proses penciptaan manusia sesuai ilustrasi di atas bukan hal yang bersifat ilmiah. Maka kita tentukan kebenarannya. Nomor 29. Pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3 salah. Soal nomor 30. Perhatikan terjemahan salah satu ayat dari Quran Surah Al-Qadr berikut ini. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yang merupakan ayat yang tepat untuk terjemahan di atas adalah A. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma lailatul qadr. C. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. D. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 31. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
Astagfirullahaladzim. Berikut ini yang merupakan isi kandungan yang tepat sesuai dengan ayat di atas adalah A. Menjelaskan bahwa Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk bagi manusia agar terhindar dari kesesatan. B. Malaikat yang turun ke bumi mengucapkan salam atau mendoakan untuk setiap manusia yang beribadah pada malam Lailatul Qadar sampai terbit fajar. C. Bahwasanya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. D. Menjelaskan mengapa ada malam Lailatul Qadar. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 32. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Malam turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. 2. Terdapat malam Lailatul Qadar yaitu malam 1000 bulan. 3. Terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. 4. Bulan di mana Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Pernyataan di atas yang merupakan keutamaan bulan Ramadan sesuai dengan isi kandungan Quran Surah Al-Qadr ditunjukkan nomor A. Nomor 1 dan 2, B. Nomor 1 dan 3, C. Nomor 2 dan 4, D. Nomor 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 1 dan 2. Soal nomor 33. Berikut ini yang termasuk hukum bacaan ro tafkhim adalah A. Yurja'una rihlatun toiron. B. Tabaraka nasrullahi yurja'una. C. Nasrullahi rihlatun tabaraka. D. Toiron nasrullahi tabaraka. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 34. Berikut ini yang termasuk hukum bacaan ro tarqiq adalah A. Matla'il fajri mughirati am lam tunzirhum. B. Matla'il fajri wa arsala khabiran. C. Am lam tunzirhum wa arsala D. Mughirati khabiran wa arsala. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 35. Perhatikan tabel berikut ini. Nomor 1, Huwal Ghafuru. Nomor 2, Al-Bariyati. Nomor 3, Alhaakumut Takatsur. Nomor 4, Min Syarri. Nomor 5, Kullu Firqi. Nomor 6, Ainal Qitri. Dari tabel di atas yang termasuk contoh bacaan ro jawazul wajhaini ditunjukkan oleh nomor A. Nomor 1 dan 3, B. Nomor 2 dan 4, C. Nomor 5 dan 6, D. Nomor 1 dan 5. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 36. Perhatikan Quran Surah Al-Kautsar berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hukum bacaan ro pada lafal yang bergaris bawah di atas secara urut adalah A. Tarqiq, tafkhim, tarqiq. B. Tarqiq, tarqiq, tarqiq. C. Tafkhim, tarqiq, tafkhim. D. Tafkhim, tafkhim, tafkhim. Jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 37. Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala 'alaihim thayran ababil. Hukum bacaan ro pada lafal yang bergaris bawah di atas secara urut adalah A. Tafkhim dan tarqiq. B. Tarqiq dan tafkhim. C. Tafkhim dan jawazul wajhain. D. Tarqiq dan jawazul wajhain. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 38. Perhatikan tabel di bawah ini. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu. Al-yadis sufla hiyas sa'ilatu. Itu nomor 1. Nomor 2. An Abdillah bin Umar radhiyallahu an. Nomor 3. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Nomor 4. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Lafaz-lafaz pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi potongan hadis tentang keutamaan memberi yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, 3, dan 4,
Jadi urutannya 1, 2, 3, 4 atau urutan lainnya. B. 2, 1, 4, dan 3. C. 3, 4, 1, dan 2. D. 2, 4, 3, dan 1. Jawaban yang benar adalah D. 2 dulu, baru 4, kemudian 3, selanjutnya 1. Soal nomor 39. Perhatikan potongan hadis berikut ini. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Terjemahan yang tepat untuk potongan hadis di atas adalah A. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. B. Tangan yang di bawah lebih baik daripada tangan yang di atas. C. Tangan yang di atas adalah pemberi. D. Dan tangan yang di bawah adalah peminta-minta. Jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya soal nomor 40, benar atau salah. Perhatikan hadis tentang keutamaan memberi berikut ini. An Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla, fal yadul ulya hiyal munfiqatu, wal yadus sufla hiyas sa'ilatu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berilah tanda centang pada pernyataan benar atau salah pada gambar yang sesuai dengan lafal hadis yang bergaris bawah di atas. Nomor 1, gambarnya seperti ini. Nomor 2, gambarnya seperti ini. Nomor 3, gambarnya seperti ini. Nomor 4, gambarnya seperti ini. Jadi yang sesuai dengan yang bergaris bawah. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu. Gambar 1 benar. Gambar 2 benar. Gambar 3 salah. Gambar 4 benar. Soal nomor 41. Perhatikan contoh berikut ini. Pada saat makan malam di warung, tiba-tiba datang pemuda gagah perkasa berpakaian kumal menghampiri Fahmi. Ia menyodorkan tangannya untuk meminta uang. Fahmi merasa terganggu karena sedang menikmati makanan yang sudah terhidang. Tanggapan yang kurang tepat tentang contoh di atas sesuai dengan yang terkandung dalam hadis tentang keutamaan memberi menurut riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar. A. Seharusnya pemuda tersebut berusaha untuk mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya. B. Sikap pemuda tersebut membuka peluang bagi orang lain untuk suka memberi. C. Dengan memberi uang kepada pemuda tersebut berarti telah mendukung untuk menjadi al-yadis sufla. D. Dengan memberi kepada pemuda tersebut berarti tidak sesuai dengan isi hadis tentang keutamaan memberi karena menganjurkan kita memberi kepada sasaran yang tepat. Maka jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 42. Pernyataan berikut ini yang menunjukkan perilaku positif sesuai kandungan surah Ad-Duha adalah A. Ayah Zaki setiap tahunnya berangkat ibadah haji bersama keluarganya. B. Pak Budi setiap hari berangkat dari pagi sampai malam demi menafkahi keluarganya. C. Intan memberikan sebagian uang jajan sekolahnya kepada seorang pengemis pada saat pergi ke sekolah. D. Sebagai seorang muslim yang taat, Ayah Lutfi selalu sholat berjamaah di masjid yang berada dekat dengan rumahnya. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 43. Perhatikan Quran Surah Ad-Duha ayat 9-11 berikut ini. Ini PG kompleks ya, jadi nanti kita memilih lebih dari satu jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Berikut ini beberapa perilaku yang mencerminkan isi kandungan ayat di atas adalah A. Mengajak teman yang orang tuanya telah meninggal. B. Menjadi donatur panti asuhan. C. Memberikan sumbangan kepada peminta-minta. D. Selalu bersyukur atas nikmat Allah. Jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya C. Berikutnya D. Soal nomor 44. Perhatikan potongan ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sadaqallahul azim. Makna yang terkandung dari lafal potongan ayat Al-Quran surah Ad-Duha di atas adalah A. Mengusir peminta-minta yang datang ke rumah. B. Terhadap anak yatim tidak boleh sewenang-wenang. C. Melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Rajin beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 45. Perhatikan ayat dan daftar perilaku berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
Sadaqallahul Azim. Nomor 1, Pak Ismail setiap tahun berkurban kambing pada hari raya Idul Adha. Nomor 2, sebagai seorang muslim yang taat, Pak Farid turut membantu membiayai pendidikan anak yatim. Nomor 3, Pak Ahmad setiap hari mengajak keluarganya untuk makan malam di rumah makan. Nomor 4, Bu Fatimah mendapati seorang peminta-minta yang sangat lusuh dan kurus, lalu memberikannya beberapa pakaian baru dan uang saku. Ayat dalam surat Duha tersebut mengajarkan sikap sosial yang baik. Perilaku yang paling sesuai dengan petunjuk ayat tersebut di atas ditunjukkan pada nomor A. Nomor 1 dan 3, B. Nomor 2 dan 4, C. Nomor 3 dan 4, D. Nomor 1 dan 4. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 2 dan 4. Soal nomor 46. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah atau ZIS telah menghimpun zakat dan sedekah dari para agniya baik berupa uang maupun bahan pangan untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, terutama di daerah pedalaman, di mana masyarakatnya masih banyak yang tergolong fakir, miskin, bahkan banyak pula di antara mereka anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua lagi, sehingga mereka ikut merasakan senangnya menjelang Lebaran dengan menerima beberapa barang bahkan uang. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat untuk ilustrasi di atas adalah A. Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah ikut memberi solusi dengan menyalurkan ZIS atau Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap fakir miskin dan anak yatim di daerah pedalaman menjelang Lebaran. B. Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah dapat menutup sumber-sumber kejahatan di masyarakat seperti pencurian yang disebabkan kebutuhan hidup menjelang Lebaran semakin meningkat. C. Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi sarana yang dapat melahirkan ladang amal dan sedekah. D. Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah ikut memicu munculnya sikap malas bekerja dan hanya menunggu uluran tangan dari orang lain. Jawaban yang benar adalah D. Jadi ini yang kurang tepat. Soal nomor 47. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Salah satu dari 3 perbuatan yang tidak terputus pahalanya sesuai potongan hadis yang digaris bawahi adalah, jadi yang digaris bawahi yang ini, aw waladin sholihin yad'u lahu. A. Anak soleh yang mendoakannya, maksudnya yang mendoakan orang tuanya. B. Sedekah jariah. C. Ilmu yang bermanfaat. D. Harta yang banyak. Jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 48. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Berikut ini yang bukan merupakan termasuk 3 perbuatan yang tidak terputus pahalanya sesuai dengan isi hadis di atas adalah A. Sedekah jariah. B. Ilmu yang bermanfaat. C. Harta yang banyak. D. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 49. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Rawahul Muslim. Berikut ini yang merupakan contoh perilaku yang mencerminkan isi kandungan hadis di atas adalah A. Setelah selesai sholat, Aisyah selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. B. Pak Rudi adalah seorang lulusan perguruan tinggi ternama di Bandung, tapi ia tidak mau membagikan ilmu yang ia dapat. C. Ali selalu memasukkan sebagian uangnya ke dalam kotak amal masjid dengan ikhlas, meskipun hanya 2.000. D. Ridho menyumbang semen untuk membantu pembangunan masjid agar dia dianggap dermawan oleh tetangganya. Karena ini PG kompleks, jadi kita memilih 2 jawaban yang sesuai. Jawaban yang pertama yaitu A. Jawaban yang kedua yaitu C. Soal nomor 50. Perhatikan cerita berikut ini. Syekh Zainuddin Al-Malaybari mengisahkan ada seorang laki-laki bermimpi melihat beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Mereka kemudian sibuk memunguti sesuatu, namun belum diketahui apa yang sedang mereka punguti. Laki-laki itu kemudian menceritakan mimpinya sebagai berikut. Aku sempat heran melihat pemandangan itu. Belum usai keherananku, terlihat ada seorang ahli kubur yang tengah duduk dan tidak ikut memunguti sesuatu bersama mereka. Aku coba menghampirinya dan bertanya, apa yang sedang dipunguti mereka?
Ahli kubur yang duduk tadi menjawab, kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah, dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka. Aku kembali bertanya, lantas mengapa engkau tak ikut memungutinya? Dijawabnya, aku sudah cukup. Aku pun bertanya lagi, karena apa engkau tidak memerlukannya? Dijawab oleh ahli kubur tersebut, dengan khatam Al-Quran yang dilakukan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari. Anakku ada di pasar ini dan berjualan zalabiyah. Zalabiyah itu sejenis makanan ringan berbahan tepung dan telur. Berilah tanda centang pada tanggapan tentang cerita di atas sesuai dengan isi kandungan hadis tentang amal soleh riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nomor 1. Orang yang sudah meninggal tertolak untuk mendapat pahala dari amalnya yang terdahulu. Nomor 2. Kebaikan yang dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur baik berupa bacaan Al-Quran, doa, ataupun sedekah terbukti sampai kepada mereka. Nomor 3. Kebaikan yang dihadiahkan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal terbukti pahalanya akan sampai. Nomor 4. Kebaikan yang terus mengalir walaupun seseorang telah meninggal adalah anak yang solih yang selalu mendoakan. Maka kita tentukan nilai kebenarannya. Untuk pernyataan nomor 1 salah. Pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3 benar. Pernyataan nomor 4 benar. Demikian pembahasan contoh soal ujian madrasah mata pelajaran Al-Quran Hadis tingkat MI pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ya kepada teman-teman kalian semua. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe. Dan jangan lupa berikan like dan komentarnya yang positif ya. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.